Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Semaini, NPM 719212788. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi tentang komunikasi kerja. Definisi komunikasi menurut para ahli. Menurut Wursanto, komunikasi adalah menyebarkan atau memberitahukan informasi kepada pihak lain guna mendapatkan pengertian yang sama. Sedangkan menurut T. Hani Handoko, komunikasi adalah proses pemindahan pengertian dalam bentuk gagasan atau informasi dari seseorang ke orang lain. Dalam perpindahan pengertian tersebut, tidak hanya sekedar kata-kata yang digunakan dalam suatu percakapan, tetapi juga dibutuhkan ekspresi wajah, intonasi, titik putus vokal, dan lainnya. Sedangkan menurut Katz dan Ken, dalam Rahmat, komunikasi adalah suatu proses tukar-menukar informasi dan transmisi dari suatu arti, dan semuanya itu merupakan suatu yang sangat penting dalam suatu organisasi. Jadi dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari seorang komunikator kepada komunikan atau pengirim pesan dari satu pihak ke pihak lain untuk mendapatkan saling pengertian. Ada beberapa indikator komunikasi. Yang pertama ada pemahaman. Pemahaman merupakan kemampuan memahami pesan secara cermat sebagaimana yang dimaksud oleh komunikator. Yang kedua ada kesenangan. Apabila proses komunikasi itu selain berhasil menyampaikan informasi, juga dapat berlangsung dalam suasana yang menyenangkan kedua belah pihak. Suasananya yang lebih rileks dan menyenangkan akan lebih enak untuk berinteraksi. Yang ketiga, pengaruh pada sikap. Tujuan berkomunikasi adalah untuk mempengaruhi sikap. Jika dengan berkomunikasi dengan orang lain kemudian terjadi perubahan pada perilakunya, maka komunikasi yang terjadi adalah efektif. Yang tidak ada perubahan pada sikap seseorang, maka komunikasi tersebut tidaklah efektif. Yang keempat ada hubungan yang makin baik. Bahwa dalam proses komunikasi yang efektif secara tidak sengaja meningkatkan kadar hubungan interpersonal. Dan yang terakhir ada tindakan. Komunikasi akan efektif jika kedua belah pihak setelah berkomunikasi terdapat adanya sebuah tindakan. Seseorang biasanya akan cenderung lebih tertarik dengan orang lain karena memiliki faktor kesamaan. Bentuk-bentuk komunikasi. Para penulis telah mengelompokkan komunikasi ke dalam beberapa bentuk. Yang pertama ada komunikasi lisan. Komunikasi lisan adalah komunikasi yang hanya melalui lisan saja dan tidak tertulis. Komunikasi lisan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu komunikasi lisan secara langsung dan komunikasi lisan secara tidak langsung. Komunikasi lisan secara langsung bisa berarti bahwa komunikasi yang terjadi secara langsung, yakni melalui tatap muka, seperti halnya orang berceramah, orang berpidato, berorasi. Sedangkan komunikasi lisan tidak langsung berarti terjadi komunikasi tanpa adanya tatap muka, seperti halnya orang berbicara di telepon. Yang kedua ada komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis atau tercetak adalah komunikasi dengan mempergunakan rangkaian kata-kata atau kalimat kode-kode yang tertulis atau tercetak yang dapat dimengerti oleh pihak lain. Jadi kesimpulannya, kedua komunikasi ini lebih kepada komunikasi satu arah, di mana komunikator hanya menyampaikan pesan yang ada. Untuk komunikasi ini dirasa kurang efektif karena penyampaian pesan dari komunikator belum tentu bisa dipahami oleh komunikan. Dan yang terakhir ada komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang menggunakan bahasa badan atau tubuh seperti gerakan, tangan, jari, mata, kepala, dan lain-lain. Komunikasi ini melalui berbagai isyarat atau sinyal nonverbal. Media yang dipergunakan ialah ekspresi, gerak isyarat, gerak, dan posisi badan yang disebut bahasa badan yang menyatakan sikap dan perasaan seseorang. Hambatan-hambatan dalam komunikasi. Komunikasi dalam prosesnya ada saja beberapa hal yang merintangi atau menghambat tercapainya tujuan dari proses komunikasi. Hambatan atau rintangan dalam komunikasi bisa berasal dari pribadi komunikan dan komunikator.
Suatu sebab utama dari kemacetan komunikasi adalah kebisingan, bunyi, atau suara yang ribut. Yang dalam konteks ini berarti segala sesuatu yang mengganggu penyampaian atau penerima pesan. Prinsip dasar yang mempengaruhi komunikasi. Faktor teknik. Faktor yang bersifat teknik yaitu kurangnya penguasaan teknik komunikasi. Teknik komunikasi mencangkup unsur-unsur yang ada dalam komunikator dikala mengungkapkan pesan menjadi lambang-lambang, kejelian dalam memilih saluran metode penyampaian pesan. Faktor perilaku. Bentuk dari perilaku yang dimaksud adalah perilaku komunikan yang bersifat pandangan yang bersifat a priori, prasangka yang didasarkan atas emosi, suasana yang otoriter, ketidakmampuan untuk berubah. Faktor situasional, kondisi dan situasi yang menghambat komunikasi, misalnya situasi ekonomi, sosial, politik, dan keamanan. Keterbatasan waktu. Seringkali keterbatasan waktu orang tidak berkomunikasi atau berkomunikasi secara tergesa-gesa yang tentunya tidak akan bisa memenuhi persyaratan-persyaratan komunikasi. Jarak atau status sosial. Jarak biasanya terjadi akibat adanya perbedaan status, yaitu status sosial maupun status dalam pekerjaan. Adanya evaluasi terlalu dini. Seringkali orang susah mempunyai prasangka atau sudah menarik suatu kesimpulan sebelum menerima keseluruhan informasi atau pesan. Lingkungan yang tidak mendukung. Komunikasi interpersonal akan lebih efektif jika dilakukan dalam lingkungan yang menunjang. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.